Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data kualitatif. Nah, tahapan analisis data kualitatif, yakni yang pertama adalah pengumpulan data. Kemudian transkrip data, familiarisasi data, membuat kode, kemudian identifikasi tema. Yang terakhir adalah interpretasi dan penyajian. Dari sini, step yang pertama adalah transkrip data. Nah, transkrip adalah data dalam bentuk tulisan atau teks. Transkrip disalin dari suara rekaman audio ataupun video. Nah, transkrip verbatim yaitu sama persis yang diucapkan responden, misalnya bahasa daerah, istilah, dan sebagainya. Kemudian, jangan abaikan tertawa, mublik, filler, dan sebagainya, misalnya atau misalnya oke, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, banyak peneliti memasukkan tanda non-variabel dan bahasa tubuh ke dalam transkrip. Misalnya, diam bisa berarti berpikir, malu, atau setuju. Proses mentranskrip bisa 4 kali atau lebih lama dari durasi data. Kemudian, kalau orang lain yang mentranskrip, sampaikan, jangan dia abaikan aspek non-variabel dan filler. Kemudian step kedua, familiarisasi data. Dan pertama adalah baca data, transkrip berulang-ulang. Kemudian dengan audio berulang-ulang, dengar audio berulang-ulang, tonton video berulang-ulang, kemudian buat memo, catatan kecil, atau ringkasan. Nah, cara ini sangat penting, khususnya jika peneliti tidak mengambil data langsung atau mentranskripnya sendiri. Nah, kemudian step yang ketiga adalah membuat kode. Nah, kode adalah sebagai tanda, tag, atau label pada transkrip. Kemudian, yang dicoding bisa kata, frasa, kalimat, atau paragraf, dan transkrip. Kemudian ada 2 metode coding, yakni induktif dan deduktif. Nah, deduktif adalah kode yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalkan, kode dibuat berdasarkan judul, pertanyaan penelitian, definisi variabel, atau kajian pustaka. Nah, sedangkan induktif sendiri adalah kode yang ditentukan berdasarkan data transkrip muncul saat peneliti membaca data. Jadi jumlahnya akan sangat banyak. Nah, kemudian step yang keempat adalah membuat tema. Nah, tema adalah konsep atau kategori yang bisa didefinisikan. Tema sebelumnya, label atau tag juga sama dengan kode. Bedanya kalau kode analoginya masih sebagai bongkahan kecil berupa kata kunci dan jumlahnya sangat banyak. Nah, sedangkan tema sendiri adalah bentuknya lebih umum dan terdefinisi, berupa kata kunci atau frase yang relevan dengan pertanyaan atau konsep peneliti. Nah, kemudian cara membuat tema. Nah, di sini cara membuat tema yakni yang terlebih dahulu adalah tema terdiri dari kode. Kemudian hubungkan kode yang sama, dan hubungkan kode berdasarkan frekuensi. Kemudian buatlah tema dan subtema. Kemudian tidak semua kode akan dimasukkan ke dalam tema. Hanya statement yang penting atau signifikan saja yang diambil. Kemudian ekspresi yang tidak jelas, duplikat,
dan tumpang tindih akan mengalami reduksi dan penghapusan. Nah, kemudian step yang kelima, menulis interpretasi atau hasil pembahasan. Nah, di sini tema dipahami, dibandingkan dan dihubungkan. Kemudian dari proses pembandingan dan penghubungan tema, peneliti memberikan interpretasi hasil penemuan, kesimpulan, saran, dan pendapat. Kemudian ketika menulis interpretasi, beberapa contoh data verbatim yang mendukung argumen dimunculkan dalam bahasa peneliti, yakni menyatakan temuan utama penelitian, menjelaskan arti dan pentingnya temuan, mengaitkan temuan dengan peneliti serupa, mempertimbang penjelasan alternatif dan temuan, kemudian menyatakan relevansi klinis dan temuan, kemudian mengakui keterbatasan penelitian, kemudian membuat saran untuk penelitian lebih lanjut. Nah, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.